Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai mesin code dan programming language. Programming language ini adalah bahasa program atau bahasa yang dibuat untuk berkomunikasi memberikan instruksi kepada komputer. Terdapat dua level dalam pemrograman language. Yang pertama adalah low level language dan yang kedua adalah high level language. Low level language ini adalah disebut juga sebagai low karena sangat dekat dengan bagaimana elemen perangkat keras yang berbeda dari komputer benar-benar berkomunikasi. Low level language ini berorientasi pada mesin dan membutuhkan pengetahuan yang luas tentang perangkat keras dan konfigurasi pada perangkat keras tersebut. Low level language terbagi atas terdapat mesin language dan assembly language. Mesin language ini adalah bahasa yang dipahami oleh komputer dan tidak perlu diterjemahkan. Semua instruksinya menggunakan notasi binary, yaitu string 0 dan 1. Ini adalah bahasa yang hanya perangkat keras komputer pahami. Notasi binary sangat sulit untuk dipahami oleh manusia. Kemudian ada juga assembly language. Assembly language ini adalah langkah awal dalam improve programming structure dan membuat mesin language dapat lebih mudah untuk dibaca oleh manusia. Assembly language ini terdiri dari sekumpulan simbol dan huruf. Dibutuhkan sebuah translator untuk menerjemahkan bahasa rakitan ke bahasa mesin, dan translator inilah yang disebut dengan assembler. Assembler disebut juga sebagai bahasa generasi kedua karena tidak lagi menggunakan angka binary 0 dan 1 untuk menuliskan instruksi, tetapi sudah menggunakan move, it, sub, dan n. Banyak program komputer paling awal ditulis dalam bahasa assembly. Kebanyakan pemrograman saat ini tidak terlalu sering menggunakan bahasa assembly, tetapi mereka masih menggunakannya untuk aplikasi seperti pengoperasian atau perangkat elektronik atau aplikasi teknis yang menggunakan waktu yang sangat tepat dan optimalisasi sumber daya komputer, sementara lebih mudah daripada bahasa mesin. Bahasa assembly ini masih tergolong cukup sulit untuk dipahami. Itulah sebabnya high level telah dikembangkan. High level language ini adalah bahasa pemrograman yang menggunakan simbol bahasa Inggris dan matematika, dan juga menggunakan simbol seperti plus, minus, persen, dan banyak lainnya di dalamnya menggunakan istilah bahasa pemrograman kebanyakan orang sebenarnya mengacu pada high level language adalah bahasa yang paling sering programmer menulis programnya menggunakan bahasa high level language. Contohnya adalah ada bahasa Java, ada bahasa PHP, ada bahasa Ruby, dan lain-lain. Kita ambil satu contoh aktivitas pada mesin ATM, di mana jika seseorang ingin melakukan penarikan Rp100.000, maka jumlah ini perlu dibandingkan dengan saldo rekening untuk memastikan ada cukup dana. Instruksi dalam bahasa komputer tingkat tinggi ini akan terlihat seperti code ini. Manusia berkomunikasi jauh lebih mudah untuk diikuti daripada rangkaian binary 1 dan 0 dalam kode biner. Namun juga ada keuntungan untuk penggunaan high level language ini. Keuntungan pertama adalah bahasa tingkat tinggi ini atau high level language ini lebih dekat dengan logika bahasa manusia. Bahasa ini menggunakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana kata-kata dan simbol dapat disatukan untuk membantu
untuk membentuk suatu program pembelajaran. Bahasa tingkat tinggi tidak seperti belajar bahasa manusia lainnya. Anda perlu belajar kosakata dan tata bahasa sehingga Anda perlu membuat satu kalimat untuk mempelajari bahasa program. Anda juga perlu mempelajari perintah seperti sintak, logika, yang berhubungan erat dengan kosakata dan tata bahasa. Keuntungan keduanya adalah bahwa kode dari sebagian besar bahasa tingkat tinggi atau high level language ini adalah kode yang sama dapat berjalan pada perangkat keras yang berbeda. Baik kode mesin dan bahasa kita adalah khusus perangkat keras dan tidak portable. Ini berarti kode mesin digunakan untuk menjalankan program pada satu keadaan khusus. Komputer perlu dimodifikasi untuk dijalankan pada kode portable komputer lain dalam bahasa tingkat tinggi. Bahasa high language ini atau bahasa tingkat tinggi dapat berjalan di beberapa sistem komputer tanpa modifikasi. Namun, modifikasi kode dalam bahasa tingkat tinggi mungkin diperlukan karena sistem operasi seperti Windows tidak dapat berjalan pada Mac. Bahasa tingkat tinggi tidak dapat dipahami secara langsung oleh komputer dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Mereka ada dua cara untuk melakukan penerjemahan ini. Yang pertama dengan compiler, dan kemudian yang kedua dengan interpreter. Apa itu compiler? Compiler ini adalah program komputer yang menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi atau dalam high language ke bahasa mesin. Program ini disebut sebagai kode sumber yang khas. Program komputer memproses berbagai jenis data input untuk menghasilkan data output. Compiler digunakan untuk menerjemahkan kode sumber menjadi kode mesin atau kode yang dikompilasi. Proses ini belum menggunakan data input ketika kode yang dikompilasi, dieksekusi, disebut juga menjalankan program. Program memproses data input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ketika menggunakan compiler, seluruh kode sumber perlu dikompilasi sebelum program dapat dijalankan. Kode mesin yang dihasilkan biasanya berupa file yang dikompilasi seperti file dengan extension .exe. Setelah Anda mengkompilasi file, Anda dapat menjalankan program berulang kali tanpa harus mengkompilasinya lagi. Jika Anda memiliki banyak input yang memerlukan pemrosesan, maka Anda akan menjalankan kode yang dikompilasi sebanyak yang diperlukan seorang juru bahasa. Kemudian interpreter. Interpreter ini adalah satu program komputer yang mensimulasikan komputer yang memahami bahasa tingkat tinggi. Ini berarti menerjemahkan kode sumber baris demi baris selama eksekusi. Program komputer yang memproses berbagai jenis data masukan untuk menghasilkan data keluaran. Interpreter lah yang mengeksekusi kode baris demi baris yang menghasilkan data keluaran yang diinginkan. Satu-satunya hasil adalah data output, tidak ada kode kompilasi. Ketika menggunakan juru bahasa atau translator, setiap kali Anda ingin menjalankan program, Anda perlu menafsirkan kode lagi baris demi baris. Tidak ada kode yang dikompilasi untuk digunakan jika Anda memiliki banyak input yang memerlukan pemrosesan. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya dalam video ini. Terima kasih.